yang saya tulis itu ada salah satu indikator pernafasan kalau kita baik itu bisa ditentukan oleh kesehatan. Contohnya itu kayak kalau pernafasan kita baik itu saat kita melakukan sesuatu kalau berkurang karena makin berlatih gitu. Jadi kayak detak jantung kita itu akan lebih baik jika makin apa dibilang apa itu Detak di jantung ya makin kalau makin kita berolahraga dan latihan terus. Jadi gimana detak jantung yang baik itu yang dia makin sedikit, ini dalam kondisi normal ya, makin sedikit atau makin banyak? Detak jantung yang baik itu makin sedikit. Makin sedikit ya, anggapannya otot jantungnya berarti lebih kuat gitu ya. Oke, good point Naomi. Yes? Minggu lalu datang nggak, Bles? Datang, Pak. Oke. What do you learn from? Sama sih, Pak, itu yang saya tulis pernafasan akan semakin baik jika detak jantung pada waktu berlatih semakin sedikit. Oke. Hal yang lain, Bles? Cuma itu yang saya ingat, Pak. Oke. Bles ada nulis nggak? Siapa? Nulis atau enggak? Nulis atau enggak kamu minggu lalu? Udah saya Udah tulis nulis yang ya? ini. Oke. Nah, anak-anak tetap mencatat ya apa-apa yang penting ya, karena kan kita nih belajar juga sebenarnya gitu ya. Oke, thank you untuk responnya. Saya akan rekam ini ya, sehingga teman-teman kamu juga yang lain ya, kayak si Abel ya, dan juga yang sebenarnya harusnya online hari ini itu si Gaby sama Selin ya, harusnya online ya mereka karena si Selin sakit, si Gaby baru dari Medan ya, jadi isolasi mandiri ya gitu ya. Harusnya mereka datang, tapi nggak tahu ya hari ini atau besok. Yang saya rekam ini, jadi kalau mau dengerin lagi, ngulangin lagi apa yang Bapak sampaikan itu bisa di YouTube nanti ya, saya akan upload gitu. Oke, health journal kalian gimana? Sudah ada Jos aja kemarin yang ngumpul ya, Joshua ya. Naomi, Bless, health journal udah belum? Hari ini, Pak. Oke. Bless? Iya, Pak, hari ini. Oke. Boleh di chat ke saya nanti ya, di WA aja ya. Oke, Pak. Oke, tetap mengerjakan health journal seperti biasa, Nak. Saya akan checklist ya, apa yang sudah kalian kerjakan, gitu, tetap maksimalkan. Kemungkinan nanti kalau kalian kirim di WA, saya akan komentari sedikit ya. Tapi kalau saya nggak ada komentar, biasanya ya saya hanya balas aja. Gitu. Oke, kemarin kita belajar sepintas tentang apa itu kardio ya. Gitu ya, bahwa kardio itu berhubungan dengan sistem pernapasan kita ya. Sebenarnya dalam sistem pernapasan itu ada organ apa aja sih? Tolong direspon. Ini sedikit IPA ya. Dalam sistem pernapasan itu ada organ apa aja? Ayo. Tolong direspon. Anybody? Ada. Apa? Joshua dulu lah. Oke, Pak. Ada paru-paru, hidung. Jantung. Hidung, oke. Ya kan termasuk Pak dalam sistem. Iya, organ juga ya. Betul. Lalu nanti ada lagi trakea, kemudian bronkus, ada lagi bronkiol. Iya, betul. Thank you, Jos. Responnya. Nah, apa namanya, yang paling pentingnya ya memang dari saluran-saluran itu semua penting memang gitu ya. Cuman yang lebih bekerja keras itu adalah jantung dan paru-paru ya. Gitu ya, terutama memang jantung. Sebenarnya ada lagi peredaran darah ya. Gitu ya. Karena kan jantung dan paru-paru ini kan memompa dan menerima darah ya, betul ya? Dari seluruh tubuh ya.
gitu ya. Nah, karena jantung ini adalah otot, gitu ya, sama kayak otot lainnya, maka dia perlu dilatih supaya ketika dia mompa darah itu efektif, gitu ya logikanya ya. Jadi sama kayak apa namanya? Kalau kita memompa ya, pernah nggak kamu pompa ban sepeda atau pompa sesuatu yang bisa dipompa lah, bola kayak apa kayak gitu ya. Kamu makin hentak dengan efektif, maka angin yang masuk kan makin banyak ya, betul ya? Sama ya, kayak ini ya. Sistem pernapasan kita juga ya, makin jantung kita itu, otot jantung itu kuat, maka efektivitas dalam memompa darah itu pasti akan besar ya. Gitu. Artinya sekali pompa aja itu sudah sampai seluruh tubuh ya. Makin kuat ya otot jantungnya, makin sedikit detak jantung, maksudnya makin kuat juga detak jantungnya ya. Detak jantung yang terlalu cepat itu seringkali justru nggak sehat. Tapi detak jantung yang stabil dan konsisten, nah itu ya biasanya ya, itu makin efektif. Nah begitu ya. Jadi harusnya juga makin sehat. Tapi kalau deg gitu ya, jadi kayak temponya itu juga nggak teratur ya, kemungkinan dia dalam kondisi panik ya, cemas, mungkin ketakutan gitu ya, atau mungkin memang mengalami kelainan jantung atau lemah jantung ya. Kelainan jantung dan lemah jantung ini beda ya. Kalau kelainan itu biasanya bawaan dari lahir ya. Tapi kalau lemah jantung ini, nah ini yang kebanyakan orang-orang kita juga ya. Lemah jantung ini artinya tidak dilatih ya. Ototnya ya kendor ya. Otot jantungnya itu nggak dilatih. Gimana kita meningkatkan kualitas jantung tersebut ya, kualitas otot tersebut sama dengan otot-otot lain ya. Yang kita lakukan adalah meningkatkan kebugaran jasmani kita dengan cara berolahraga ya. Latihan kardio. Nah, ini yang kita mau bahas. Gitu ya. Oke, sampai sini suara saya masih terdengar ya, tolong direspon. Masih, Pak. Masih ya. Oke. Ya, silakan dicatat ini, Nak. Nah, jantung yang sehat itu ciri-cirinya itu begini, Nak ya. Yang pertama memang seperti yang kamu catat minggu lalu, ya persis ya. Tadi kayak yang siapa? Naomi bilang ya. Minggu lalu kita belajar tentang detak jantung ya. Jadi ciri-ciri jantung yang sehat ya, itu detak jantungnya stabil ya. Ciri-ciri jantung yang sehat itu satu, detak jantungnya stabil ya. Di sini nggak ada ya, tapi satu kamu tulis dulu karena ini saya sudah bahas minggu lalu, sebenarnya ini tambahannya untuk hari ini. Satu, detak jantungnya itu stabil dan efektif ya. Gitu ya, efektif memompa darah. Gitu ya. Lalu yang kedua, tekanan darah ya. Sistole dan diastole, tahu ya, biasanya kan 90/100 begitu ya, contoh tekanan darah ya, itu normal ya. Gitu ya. Tekanan darahnya itu baik ya, gitu ya. Tidak hipertensi atau juga tidak hipotensi ya, atau tekanan darah rendah ya. Tapi stabil. Nah, itu contoh juga jantung yang sehat. Makanya harus selalu check up ya, gitu. Nah, yang kedua ini juga penting, yaitu masa tubuh. Ini hati-hati juga ya anak-anak ya. Gitu. Makanya saya selalu menekankan selalu kontrol ya makanan-makanan kita ya. Kontrol juga berat badan juga begitu ya. Apa namanya? Supaya kita juga bisa lebih bugar, lebih sehat ya, gitu ya. Tujuannya itu sebenarnya ya. Kita berusaha sebaik mungkin ya, gitu ya, untuk memperhatikan masa tubuh kita. Dan gula darah ya, nomor 3 ini gula darah ya, gitu. Jangan sampai kita kebanyakan gula ya, sehingga kita akhirnya mendapat penyakit yang seharusnya bisa kita hindari, gitu ya. Apa ini penyakit gula ini nama lainnya?
Diabetes. Diabetes ya, betul ya. Ini kan penyakit pembunuh nomor 3 di Indonesia ya, gitu ya. Nomor 1-nya itu kan jantung koroner ya, atau serangan jantung ya. Nomor 2 itu stroke atau tekanan darah tinggi. Nomor 3 itu kalau nggak salah diabetes ya, atau kanker ya, saya lupa juga susunannya. Jadi ini sebenarnya penyakit-penyakit yang kita sebagai manusia bisa hindari ya. Ya kecuali mungkin memang kehendak Tuhan ya, kita nggak bisa hindari ya. Contoh kecelakaan ya, mungkin ada orang yang meninggal misalnya karena terbunuh ya, atau misalnya apa namanya ditabrak ya, atau mungkin nggak sengaja mungkin tertarik atau apa ya, mungkin bisa aja orang meninggal ya. Tapi itu kan di luar kemauan kita ya, gitu. Tapi yang seringkali jadi dosa, jadi kesalahan kita kan karena kita sembrono dengan kesehatan sendiri ya, karena kita nggak jaga gitu loh intinya ya. Kita contoh sederhana nak, karena kan kamu ini kan sedang menerapkan PKWKA, striving for shalom ya. You harus jadi berkat, gitu, ya kan? We are being a blessing for others, ya kan? We should too, ya. Kita tuh harus, gitu ya, tuh udah harga mati ya. Karena apa? Kita percaya kepada Kristus ya. Ya harus jadi berkat dengan memberikan informasi-informasi juga kepada orang lain ya. Gitu. Contoh gampangnya kan, kalau misalnya kita bikin teh gitu aja ya, contoh ya. Gitu. Ayo coba Bapak ingetin lagi ya. Gulanya seberapa? Ayo. Kalau kamu bikin teh. Setengah sendok, 1 sendok, ayo. 2 sendok, ya oke lah, gelas rata-rata ya, cup atau gelas kan nggak mungkin yang besar-besar amat juga kan ya. Ya maksimal gelas kan ya 250-300 ml ya palingnya, gelas itu kan segitu-segitu aja. Kira-kira berapa kamu kasih gulanya? Nah, ya. Pakai kopi, gula apa dimasukin ke dalam kopi ya, teh juga pakai gula ya, makan es krim juga pakai gula, semuanya pakai gula. Kita sebenarnya bukan minum kopi atau minum teh ya, tapi sebenarnya kita minum gula. Ya kan, ini kan kesalahan kita biasanya kan, kita suka sekali gula ya, atau sesuatu yang manis-manis gitu. Nah ini yang membuat kita kalau sembrono dengan itu ya, kita nggak aware dengan itu, akhirnya kita tertimpa penyakit yang seharusnya bisa kita hindari. Nah itu nak, hati-hati ya, ini mencerminkan jantung kamu juga ya, gitu ya. Oke, kolesterol, nah itu juga harus hati-hati juga ya, gitu. Dan pastinya kalau jantungnya sehat ya, detak jantungnya itu makin konsisten dan makin stabil, biasanya orang tersebut pasti suka berolahraga biasanya. Nah gitu ya, makanya kita harus mencegah penyakit jantung itu dengan perilaku yang pintar ya, atau cerdas ya, gitu harusnya ya. Oke, nah ini ada satu video motivasi, cuman kita skip aja ya. Nah ini sudah ya jenis-jenis olahraga ya. Oke, kita mulai di prakteknya ya nak ya. Latihan-latihan untuk memperkuat jantung kita dan paru-paru kita atau pernafasan kita, kardio ya. Itu kan namanya kan olahraga kardio. Sampai sini nangkep nggak penjelasan saya? Tolong direspon. Halo? Halo nak? Sampai sini tolong direspon. Ulang Pak, putus-putus suara Bapak. Putus-putus ya suara saya ya. Dari yang mana? Dari yang mana? Dari yang jenis-jenis olahraga ini. Jenis-jenis olahraga ya. Kan kita sekarang udah masuk ke penerapan ya. Gitu. Tadi kan kita belajar tentang jantung ya dan sistem pernafasan ya, terdiri dari ada paru-paru ya, ada peredaran darah gitu ya, oksigen ya dan lain-lain ya. Nah, olahraganya apa untuk melatih jantung kita supaya kuat? Ya olahraga kardio gitu ya. Olahraga kardio ini itu olahraga yang menggunakan oksigen sebagai
zat yang terbesar ya di dalam aktivitasnya gitu ya. Nah, yang mana kira-kira dari 3 ini yang merupakan olahraga kardio? Kira-kira menurutmu yang mana? Oh iya, 3 olahraga ini nih, ini adalah semua latihan ya. Semua jenis latihan, semua jenis kegiatan olahraga itu ada di sini. Pasti dia masuk di salah satunya. Ya. Oke, aerobik, silakan dicatat. Suara saya masih dengar nggak, Nak? Halo? Masih, Pak. Suara saya masih terdengar ya. Aerobik adalah jenis olahraga yang memerlukan oksigen secara teratur ya, intensitasnya sedang, sehingga pelaku olahraga tersebut akan bisa mengatur pernafasannya dengan baik. Jadi itu ciri-ciri aerobik ya, gitu ya. Tapi kalau anaerobik itu dia olahraganya tipenya agak cepat ya intensitasnya. Anaerobik itu agak cepat ya intensitasnya. Ya lalu biasanya nafasnya agak berantakan ya, agak kejar-kejaran ya. Agak sirkulasi oksigen dan peredaran darahnya juga agak kurang teratur ya. Gitu. Kenapa? Karena banyak yang tipenya itu tiba-tiba dalam olahraga-olahraga ini. Contohnya olahraga-olahraga yang masuk ke jenis anaerobik adalah sepak bola, ya, volley, ya kan, olahraga-olahraga kayak gitu ya, badminton, ya kan. Nanti tiba-tiba, misalnya kalau sepak bola ya tiba-tiba kan di-tackling dari belakang, tiba-tiba dia harus loncat, harus gocek. Kipernya tiba-tiba ada bola yang kencang banget, dia harus loncat ke sana kemari, ya. Sangat banyak yang tiba-tiba dan nafasnya tuh nggak bisa stabil ya. Kalau aerobik itu contohnya dance ya, lalu lari ya. Jadi ada sirkulasi yang tetap ya, ada intensitas yang tetap dengan waktu tertentu. Nah itu aerobik ya namanya. Terus ini senam ritmik, nah itu masuk aerobik ya. Senam kebugaran jasmani itu masuk aerobik. Ya. Sampai sini nangkep nggak, Nak? Aerobik dan anaerobik. Tolong direspon. Pak, boleh diulang ya Pak yang tadi di aerobik yang intensitasnya sedang sehingga pelaku tersebut ya mengalami sirkulasi oksigen dan peredaran darah yang teratur gitu ya intinya. Sirkulasi oksigen dan peredaran darah yang teratur dia ya. Gitu ya. Udah sih gitu aja intinya ya. Dalam arti kalau aerobik itu ya kayak senam gitu ya contohnya ya. Jadi di situ kan kita bisa ambil nafas dengan teratur ya. Ketika ada gerakan-gerakan itu tidak tiba-tiba gerakannya, tapi ada pola-pola tersendiri yang tetap ya. Terus contoh lagi aerobik apa? Skipping ya, skipping. Tahu ya main skipping ya? Itu kan tetap ya. Kita bisa atur kecepatannya ya. Tidak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ini kan misalnya contoh renang, misalnya apa? Renang masih aerobik ya, masih bisa diatur. Misalnya sepak bola gitu ya, volley, ya, tenis meja, ya. Terus apa lagi misalnya? Lompat jauh ya. Itu kan tiba-tiba ya ada gerakan-gerakan tertentu yang kita bisa aja tidak nafas di satu fase tersebut. Ya. Kita bisa nggak nafas di situ ya. Itu yang dimaksud dengan
gerakannya tiba-tiba. Oke, sampai sini nangkep nak kira-kira? Berdasarkan contoh-contohnya juga. Tolong direspon, Jos. Nangkep nggak? Bisa, Gebi, Pak. halo? Bless? Pak. Oke. Nangkep, Pak. Nangkep ya kira-kira ya? Oke. Thank you, thank you. Nah, kalau Pak, kalau lari itu masuk di mana? Lari menurut masuk di mana lari? Aerobik. Aerobik ya lari. Kalau lari yang 400 meter, lari maraton itu masuk aerobik ya. Tapi kalau lari sprint kira-kira menurutmu mana? Anaerobik ya itu ya. Kenapa? Karena bisa aja pelari sprint itu kan 100 meter ya. Jarak pendek ya. Itu bisa aja dia ada satu periode tertentu waktu yang dia itu enggak nafas bisa aja. Nah itu ya makanya dikatakan lari sprint itu masuk ke anaerobik ya. Gerakannya tiba-tiba dan dia memang harus fokus sama tujuannya dia. Gitu ya, tujuan finishnya dia. Makanya bisa dikatakan juga lari sprint itu anaerobik. Gitu ya. Jadi nggak terlalu memerlukan sirkulasi oksigen yang teratur, nggak butuh itu ya. Gitu. Dia butuh gerakan yang cepat aja, cepat finish, selesai. Setelah itu baru dia nafas dengan teratur. Setelah finish, ya, biasanya begitu ya. Sepak bola, nah itu kan anaerobik ya, karena ya banyak ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba ya. Tiba-tiba dia harus juggling, tiba-tiba dia harus menghindari lawan, tiba-tiba dia harus gocek, ya mencetak gol ada ya itu sepersekian detik. Ya bisa aja dia tidak nafas di situ sepersekian detik dan dia nendang dengan keras bolanya ya gitu. Itu maksud saya ya. Tidak ada satu pola tertentu ya. Itu akan agak mengganggu ya sirkulasi oksigen dan peredaran darah juga dalam tubuhnya dia. Tapi that's fine ya. Itu hal yang baik karena cuma sekian detik saja mereka seperti itu. Ketika kan tidak terus-menerus misalnya contoh kalau di sepak bola terus-menerus bawa bola gocek kan tidak selalu begitu kan. Kadang dia nggak bawa bola ya, kadang dia hanya jalan. Nah, di situ bisa ngatur nafas lagi. Ya. Semua sport sepertinya masuk anaerobik. Tapi kalau HIIT, nah silakan ditulis. HIIT adalah High Intensity Interval Training. Ya. High Intensity Interval Training. Alias latihan dengan intensitas yang tinggi sekali. Ini sangat tinggi intensitasnya. Kalau kamu tahu contoh olahraganya itu CrossFit ya. Dia habis push up ya, dia lanjutkan lagi sama pull up. Tanpa istirahat dia lanjutkan lagi dengan sit up. Tanpa istirahat lagi dia lanjutkan dengan lunges, lungesnya pakai beban lagi misalnya gitu ya. Tanpa istirahat dilanjutkan lagi dengan squat misalnya gitu ya. Contohnya ya. Contoh HIIT ya. Gitu. Tapi tetap dia bisa atur nafas di situ. Tidak ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba. Itu perbedaannya ya antara aerobik dan HIIT dengan anaerobik. Anaerobik ini benar-benar gerakannya itu almost all movement itu tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau aerobik dan HIIT itu gerakan-gerakannya biasanya diatur ada pola tertentu. Gitu ya. Kalau LISS atau LIT biasanya istilahnya itu adalah low intensity training atau latihan-latihan olahraga yang intensitasnya itu rendah. Tapi kalian ngomong-ngomong ngerti intensitas kan? Tahu intensitas nggak? Halo? Nah, kamu tahu intensitas artinya apa? Halo? Pak, putus-putus. Gitu ya. Oke lah.
nanti saya ini aja ya, apa namanya, saya udah rekam ini, nanti coba dicek di YouTube ya, mudah-mudahan nggak putus-putus ya, gitu ya. Oke, gitu aja mungkin, Nak. Udah panjang lebar saya bicara soalnya. Oke, tolong health journalnya ya, Nak ya. Kamu kumpulkan ya. Terus mulai kamu cari ya tentang jenis-jenis latihan ya. Baik aerobik, anaerobik, dan HIIT ya. Saya juga ada video ini, nanti saya akan berikan juga ke kamu. Kamu coba lihat di YouTube ya. Ini ada di YouTube juga ya. Pak Adirai ya. Gimana suara saya? Halo? Masih agak putus-putus, Pak. Masih putus-putus ya. Oke, thank you. Kita gitu aja ya. Kamu nanti coba lihat lagi, pelajari lagi coba video saya ya. Saya nanti akan kasih di YouTube ya. Abel, dari mana Bel? Jangan telat lagi ya berikutnya ya, Bel. Saya kasih link, langsung harus join ya, gitu ya, karena kita kan masih. Ada tadi pekerjaan, Pak. Ya, gitu. Next time saya kasih link langsung join aja ya. Tapi kali ini kan masih bisa lihat di YouTube ya, gitu ya. Thank you untuk perhatiannya ya. Kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, makasih Tuhan, mungkin kami ada kendala di sini, suara putus-putus dan lain hal. Tuhan tolong bantu supaya dalam kegiatan online yang berikutnya boleh berjalan dengan lancar, karena ini hal yang penting, materi yang penting. Tuhan bantu kami, berikan kami kesehatan terus, berikan kami kekuatan. Dan health journal juga kami boleh kerjakan. Tuhan, anak-anak-Mu ingatkan mereka, beri hikmat, berikan kekuatan dalam jalani aktivitas sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Nak, boleh keluar ya. Terima kasih. Tuhan berkati.